Halo pemirsa, selamat pagi. Di tengah masa pandemi corona, seorang wanita ditemukan tewas dengan sejumlah luka di pinggir situ di Depok, Jawa Barat. Saya, Trigita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, akibat saling ejek di media sosial, dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur terlibat tawuran. Bahkan tawuran sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Sejumlah remaja terluka akibat senjata tajam. Dari rekaman CCTV ini, dua kelompok remaja saling serang, bahkan menggunakan senjata tajam di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kejadian berlangsung dini hari sehingga membuat warga terbangun mendengar lemparan batu dan kayu yang mengenai bangunan rumah. Diduga satu kelompok remaja berasal dari luar wilayah Penggilingan. Selama sepekan dalam masa PSBB mencegah penyebaran COVID-19, para remaja sudah berulang kali terlibat tawuran. Orang tahu sih udah sering banget. Udah 4 malam nih. Seminggu bisa berapa kali tawuran? 3 kali. 3 kali ya. Ini warga sini apa gimana, Bang? Kurang tahu soalnya banyak anak-anak ABG dari Solo datang sini. Saling ejek kayaknya sih. Untuk di media sosial. Soalnya banyak yang rekam. Akibat tawuran, sejumlah remaja menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi karena mengalami luka senjata tajam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tawuran warga saling lempar petasan terjadi di perlintasan kereta di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Polisi membubarkan tawuran dengan menembakkan gas air mata. Ulah warga ini melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona. Tawuran antara warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dan warga Manggarai, Jakarta Selatan kembali terjadi di perlintasan kereta Stasiun Manggarai. Massa saling serang menggunakan batu, kayu, petasan, dan senjata tajam. Polisi sempat kewalahan hingga akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tawuran di tengah masa pembatasan sosial berskala besar PSBB ini diduga dipicu penyerangan sekelompok pemuda yang melempar petasan ke kerumunan warga. Tawuran? Awalnya sih tadi kita lagi ada pembagian piala bola, udah selesai. Nah, mereka pasangin petasan. Sekali anak-anak nggak diam, 2 kali diam. Sampai keamanan polisi juga dihantam pakai petasan. Yang lempar petasan dari mana? Petasan dari sana. Tak hanya melanggar aturan PSBB, tawuran di areal stasiun juga berbahaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang narapidana yang baru bebas program asimilasi untuk memutus penyebaran virus corona kembali melakukan penodongan dalam angkot di Jakarta Utara. Napi ini ditembak polisi karena melawan saat penangkapan dan tewas di tempat. Pelaku memaksa meminta barang berharga korban dan melukai dengan senjata tajam. Warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara mendatangi Jalan R.E. Marta Dinata setelah sempat mendengar beberapa kali tembakan yang mengundang perhatian. Selain polisi yang berada di lokasi, terdapat seorang pria yang tewas di tengah jalan merupakan pelaku penodongan spesialis di angkutan umum. Pria yang tewas buron polisi pekan lalu setelah temannya ditangkap usai merampas handphone penumpang angkutan jurusan Tanjung Priuk Stasiun Kota. Dua pelaku penodongan merupakan narapidana asimilasi yang baru dibebaskan dari lapas Bandung. Pelaku melawan saat akan ditangkap sehingga ditembak polisi. Pelaku ini merupakan residivis dan dia baru keluar dari rutan yang ada, lapas yang ada di Bandung. Maka sempat melukai korban. Korban adalah seorang wanita yang kebetulan sedang naik ke angkot di angkot M15 tersebut ke arah Tanjung Priuk. Korban mengalami luka di tangannya karena senjata tajam yang dilakukan oleh dua tersangka.
Setelah dilakukan identifikasi, jasad napi asimilasi dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Sementara satu pelaku masih menjalani pemeriksaan, terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan seorang wanita pedagang di dalam rukonya di Pangkep, Sulawesi Selatan dilatar belakangi asmara. Pelaku pembunuhan ternyata pacar korban. Pelaku kesal, korban memutus hubungan dan menduga ada pria idaman lain. Tersangka Amiruddin melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Siti Umroh di sebuah ruko di Pasar Bonto-Bonto, Pangkep, Sulawesi Selatan. Wanita pedagang berusia 31 tahun ini dibunuh oleh Amiruddin yang merupakan kekasih korban. Dalam rekonstruksi, pelaku memperagakan 16 adegan. Polisi menduga pelaku dendam dengan korban karena memiliki lelaki idaman lain dan meminta pelaku menyudahi hubungan mereka. Kenapa nekat begitu? Rasa cemburu saja, Pak. Rasa cemburu. Karena informasi yang didapat oleh pelaku katanya korban ini punya hubungan lagi sama laki-laki lain. Tapi entah siapa laki-laki lain itu kita tidak pernah tahu. Karena tersangka juga tidak pernah tahu siapa. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan pemerkosaan dan diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat seorang wanita dengan sejumlah luka ditemukan warga di Depok, Jawa Barat. Diduga wanita yang tewas di pinggir situ korban pembunuhan. Korban bukan warga sekitar, namun sering terlihat di sekitar lokasi temuan mayat. Mayat wanita muda ditemukan warga pagi hari di situ Pengarengan, Jalan Raya Juanda, Depok, Jawa Barat. Warga sekitar tidak ada yang mengenali karena bukan warga setempat. Dari hasil penyelidikan, polisi terdapat sejumlah luka di tubuh mayat, namun identitasnya belum diketahui. Diduga mayat tersebut adalah dugaannya dibunuh ya. Dugaan sementara karena di lokasi tidak ditemukan benda yang sajam atau yang lain, tapi matinya tidak wajar. Polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas akibat truk tronton menghantam sejumlah rumah dan truk lain di Cianjur, Jawa Barat. Korban tewas yakni kedua supir truk dan 2 warga yang berada di lokasi kejadian. Diduga truk mengalami remblong. Truk tronton menghantam 4 rumah dan truk lainnya dari arah berlawanan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kampung Gombong, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat truk tronton yang melaju dari arah Sukabumi tiba-tiba oleng saat di jalan menurun. Sopir truk lalu banting kanan dan menabrak truk lain dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, kedua sopir truk dan 2 warga setempat tewas. Mana aja? Yang satu dari arah barat, yang satu arah timur. Ini dugaan tabrakan seperti Pak Haji. Karena jeblos rem Pak Haji ya. udah mati mesin. Kedua jenazah supir dibawa ke RSUD Sayang, Cianjur. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk box yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung menabrak dam truk yang parkir di bahu jalan di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga penyebab tabrakan karena sopir truk mengantuk. Truk box pengangkut paket yang melaju dari Jakarta menuju Bandung rusak berat setelah menabrak dam truk di Tol Cipularang kilometer 75 sekitar Sadang, Purwakarta. Akibat tabrakan, sopir truk box mengalami patah kaki. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta untuk mendapat perawatan. Menurut sopir truk box, awalnya sebuah minibus menyalip mendadak. Menghindari tabrakan, sopir membelokkan setir ke kiri dan menabrak dam truk yang parkir di bahu jalan tol. Sedangkan minibus kabur ke arah Bandung. Saya lari ke bahu. Di bahu ada mobil dump truck yang mogok, 3 unit. Saya lari ke kanan, nggak kekejar.
Polisi menduga kecelakaan akibat sopir truk mengantuk. Kejadiannya di kilometer 75 arah ke Bandung, tol Cipularang. Jadi KR pertama, dump truck di bahu jalan, datang KR kedua yang diperkirakan mengantuk menabrak KR yang ada di depannya. Hingga kini sopir truk box masih dirawat intensif di Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Kasus kecelakaan ditangani Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih bersama seorang rekannya ditangkap polisi di sebuah hotel di Tangerang, Banten. Ketiga pelaku menyelundupkan lebih dari 2 kg sabu dalam belasan botol bedak tabur. Dengan mengendarai mobil, polisi membuntuti 3 pelaku penyelundupan sabu, MK dan AMP. Pasangan kekasih ini diikuti polisi setelah mereka tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dari Medan, Sumatera Utara. Karena gelagat mencurigakan, polisi kemudian menggerebek para pelaku di sebuah hotel di kawasan Cipondoh, Tangerang. Hasilnya polisi menemukan lebih dari 2 kg sabu. Untuk mengelabuhi pemeriksaan di bandara, para pelaku menyimpan sabu yang dibawa dari Medan, Sumatera Utara dalam 16 botol bedak tabur. Semula sabu senilai 2,5 miliar rupiah akan diserahkan kepada pelaku IY yang sudah menunggu di hotel. Pulau ya dibawa dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan menggunakan jalur udara. Kemudian kita mendapatkan info bahwa tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan koordinasi juga kita lakukan penyelidikan dan informasi akurat. Kita lakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial I yang ada padanya botol